Oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang akan mempresentasikan apa itu tes FACT, dan kami beranggotakan sebetulnya 6 kelompok, cuma yang aktif dan yang masuk grup itu hanya beberapa. Dan akhirnya cuman kita yang aktif, hanya kita berdua yang aktif. Perkenalkan, nama saya Gabriela Karina dan partner saya Kak Arum Triastuti. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam mempresentasikan hasil PowerPoint kami memiliki banyak kelemahan, kami memiliki banyak keterbatasan, salah satunya yaitu waktu dan keterbatasan orang, dan karena hanya kami berdua yang aktif dan yang masuk grup. Dan yang ketiga, dalam mempresentasikan, kami Kak Arum sendiri memiliki gangguan kesehatan, namun itu tidak membatasi Kak Arum untuk semangat terus. Justru Kak Arum yang banyak yang mencari jurnal dan membantu saya lebih banyak daripada teman-teman yang lain. Bisa dijelaskan Kak Arum? Iya, teman-teman semua dan Ibu, saya mengalami gangguan kognitif ringan dan memori. Jadi memang sulit sekali untuk memahami sesuatu, tapi di sini saya dan Kak Gabriela Karina mencoba yang terbaik karena kami hanya 2 orang dari 6 orang, tapi kami berusaha yang terbaik. Selanjutnya presentasi akan saya ambil alih. Apa itu tes FACT? FACT merupakan seperangkat tes yang terdiri atas 14 tes yang dapat dipergunakan secara keseluruhan atau sebagian-sebagian. Dikembangkan untuk mendapatkan suatu sistem klasifikasi baku dalam penentuan bakat dan kemampuan dasar seseorang dalam suatu tugas tertentu. Sejarahnya, sejarah FACT atau Flanagan Aptitude Classification Test disusun oleh J.C. Flanagan, seseorang profesor psikologi pada Universitas Pittsburgh dan direktur American Institute for Research. Tes ini dikembangkan dalam usaha untuk mendapatkan suatu sistem klasifikasi baku dalam penentuan bakat dan kemampuan dasar seseorang pada tugas-tugas tertentu. Tes FACT ini digunakan untuk yang pertama, alat bantu untuk memprediksi kerja dan perencanaan program latihan dalam rangka konseling pekerjaan. Yang kedua, alat seleksi dan penempatan karyawan. Yang ketiga, alat bantu memprediksi keberhasilan kerja. Dan yang keempat, untuk konseling pekerjaan. Ada 14 aspek yang diukur. Tes FACT terdiri atas 14 item soal, dapat digunakan keseluruhan atau sebagiannya saja. Ke-14 aspek tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah infection, yaitu mengukur kemampuan seseorang untuk meneliti adanya ketidaksempurnaan dari sebuah benda secara tepat dan teliti. Yang kedua, coding, untuk mengukur kemampuan pemahaman kode-kode dalam tugas yang diberikan. Yang ketiga, memori, mengingatkan kembali kode yang telah dipelajari dalam coding. Yang keempat, precision, yaitu mengukur kecepatan dan ketepatan untuk membuat tingkat-tingkat kecil dengan menggunakan 1 atau 2 tangan bersama. Yang kelima, assembly, yaitu mengukur kemampuan dalam bentuk benda yang disusun sesuai instruksi. Yang keenam adalah scales, yaitu mengukur kecepatan dan ketelitian untuk membaca skala dan grafik. Yang ketujuh, coordination, yaitu koordinasi gerakan tangan dan lengan untuk mengadakan kontrol terhadap gerakan yang terus-menerus mengikuti suatu arah.
Yang kedelapan judgment and comprehension, yaitu mengukur sesuatu melalui apa yang dibaca, kemudian berpikir logis dan mengadakan penilaian secara praktis. Yang kesembilan, arithmetic, yaitu mengukur kecakapan bekerja dengan angka-angka secara cepat dan tepat. Yang ke-10, patterns, yaitu kemampuan mengutip pola-pola baik dalam posisi yang sama maupun terbalik. Yang ke-11 adalah components, yaitu mengukur kemampuan untuk mengetahui bagian benda yang ada di dalam suatu keseluruhan benda. Yang ke-12 adalah tables, yaitu kecepatan dan ketelitian membaca tabel dari angka dan huruf. Yang ke-13 adalah mekanik, yaitu kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip mekanika dan menganalisa gerakan-gerakan mekanis. Yang terakhir yaitu yang ke-14 adalah expression, yaitu kemampuan mengenai pengetahuan bahasa, terutama penyusunan bahasa. Selanjutnya, FACT yang telah diadaptasi Indonesia terdiri atas 8 tes. Yang pertama adalah tes kode dan ingatan. Yang kedua, tes merakit objek. Yang ketiga, tes skala dan grafik. Yang keempat, tes pemahaman. Yang kelima, tes mengutip. Yang keenam, tes komponen. Yang ketujuh, tes table. Dan yang kedelapan, tes ungkapan. Baik. Selanjutnya, presentasi akan dibawakan oleh Kak Gabriela Karina. Baik, terima kasih, Kak. Oke, saya lanjut ya. Kemudian ada penyajian tes FACT, yaitu step yang pertama itu melalui 2 sesi. Lalu step yang kedua, sesi pertama terdiri dari 8 tes pertama dengan selang waktu istirahat selama 10 menit setelah tes yang kelima. Lalu cara step yang ketiga yaitu sesi 2 untuk tes 9 hingga tes ke-14 dengan selang waktu istirahat 10 menit setelah tes ke-11 selesai. Lalu yang terakhir, kesemuanya bisa dilakukan dalam bentuk klasikal maupun individual. Nah, saya akan membacakan dan menjelaskan mengenai scoring tes-tes FACT. Yang pertama ada tes inspeksi atau inspection. Tes inspeksi sendiri memiliki waktu dan pengerjaan selama 6 menit dan waktu untuk menjelaskan selama 6 menit. Jadi total waktu tersebut adalah 12 menit. Tes mekanika yang dimana untuk mengukur prinsip mekanik dan menganalisa gerakan mekanik memiliki waktu untuk mengerjakan selama 20 menit dan waktu untuk menjelaskan selama 5 menit, di mana total semua waktu adalah 25 menit. Yang ketiga ada tes tabel, waktu untuk mengerjakannya ada 10 menit dan waktu untuk menjelaskannya 5 menit, sehingga total waktunya ada 15 menit. Yang keempat ada tes merakit, digunakan untuk mengidentifikasi bentuk atau suatu bangunan atau konstruksi dari sejumlah bagian terpisah, memiliki waktu untuk mengerjakan selama 12 menit dan menjelaskan selama 6 menit, sehingga total waktunya 18 menit. Yang kelima ada tes pemahaman, di mana waktu untuk mengerjakan sendiri adalah 35 menit, lumayan lama ya, dan waktu untuk menjelaskan 5 menit, sehingga total waktu ada 40 menit. Yang keenam ada tes komponen, di mana waktu untuk mengerjakan ada 20 menit dan waktu untuk menjelaskan adalah 4 menit, sehingga di total ada 24 menit. Yang ketujuh ada tes berhitung, di mana seseorang bekerja untuk menghitung angka seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain ya. Waktu untuk mengerjakan ada 10 menit, menjelaskan juga 10 menit, sehingga total waktu ada 20 menit.
Yang kedelapan ada tes skala untuk mengukur kecepatan dan ketepatan dalam membaca skala, grafik, dan diagram. Memiliki waktu untuk mengerjakan selama 26 menit, waktu untuk menjelaskan selama 12 menit, sehingga total waktu jika dijumlahkan ada 38 menit. Yang kesembilan ada tes ekspresi atau expression untuk mengukur kemampuan seseorang menyampaikan ide lewat tulisan dan percakapan, memiliki waktu untuk mengerjakan selama 30 menit dan menjelaskan selama 5 menit, sehingga total waktu ada 35 menit. Yang ke-10 ada tes ketepatan, untuk mengukur ketepatan dalam menggambarkan lingkaran kecil baik dalam menggunakan satu maupun dua tangan. Waktu untuk mengerjakan 8 menit, untuk menjelaskan 7 menit, sehingga total waktu 15 menit. Yang ke-11 ada tes koordinasi untuk mengukur kemampuan koordinasi gerakan tangan dan lengan dengan cara yang tepat, memiliki waktu untuk mengerjakan 2 menit 40 detik dan menjelaskan 5 menit 20 detik sehingga total waktu jika dijumlah ada 8 menit. Yang ke-12 ada tes pola untuk mengukur kemampuan membuat garis-garis ya dalam bentuk pola-pola tentunya. Waktu yang dapat untuk mengerjakan sendiri ada 20 menit dan menjelaskan 8 menit, sehingga total waktu ada 28 menit. Yang ke-13 ada tes coding, untuk menentukan kode-kode informasi, memiliki waktu untuk mengerjakan 10 menit, menjelaskan 20 menit, sehingga total waktu ada 30 menit. Yang ke-14 ada tes ingatan atau memori, di mana untuk mengukur kemampuan mengingat ya tentunya, yang di mana waktu untuk mengerjakan sendiri 4 menit, menjelaskan 1 menit, sehingga total waktu ada 5 menit. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Tes FACT adalah salah satu serangkaian tes bakat yang ada. Melalui 14 aspek yang ada di dalam tes FACT tersebut, maka tes FACT dapat menjadi alat bantu untuk memprediksi kecakapan dan keberhasilan seseorang di bidang tertentu. Sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika memiliki banyak keterbatasan dan saya mau mengapresiasi lagi Kak Arum sekali lagi yang sudah mau membantu saya meskipun ya bisa dibilang Kak Arum sendiri juga capek ya Kak ya. Terus juga harus minum obat juga jadi ngantuk, capek, tapi Kak Arum masih mau membantu saya mungkin dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih dan semoga presentasi kami dari kelompok 14, walaupun hanya 2 orang dan banyak kekurangan, mungkin ada hal yang dari subjudul yang disebutkan tidak sesuai, kami mohon maaf. Inilah kami sudah berusaha sebaik mungkin. Apabila ada kekurangan, kami minta untuk dikritik, dan untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan mengenai sub-sub yang tidak sesuai, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Mungkin saya tutup untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih semua.